Friseska Yuda Cahyani dengan NIM 22.18474. Izin untuk mempresentasikan tugas tentang klasifikasi data citra medis. Di sini saya menggunakan dataset publik dari Kaggle, yaitu untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala pneumonia pada paru-paru. Jadi di sini pertama, karena tadi saya mencoba untuk menggunakan Kaggle JSON, jadi saya menggunakan library Google Colab untuk import files, di mana nanti ketika di run akan muncul pilihan untuk choose files, dan saya memasukkan Kaggle JSON yang saya generate dari akun Kaggle saya, seperti itu. Lalu sukses, kemudian membuat directory Kaggle dan pindahkan file token. Jadi untuk setiap generate itu ada token tersendiri, jadi untuk memanggilnya maka membuat directory Kaggle dan pindahkan file token. Kemudian mengubah permission agar tidak error. Lalu agar mempermudah proses pengaksesan data itu menggunakan Kaggle Hub yang di laman Kaggle dari dataset tersebut biasanya ada di bagian atas, bagian download itu ada titik 3 di kanan atas, bisa kita pencet, kemudian bisa pilih apakah mau mendownload manual dataset di lokal komputer atau menggunakan Kaggle Hub. Di sini saya menggunakan Kaggle Hub, kemudian memasukkan path-nya yaitu dari Paul Timothy Mani Chest X-ray Pneumonia. Kemudian import OS untuk melihat isi direktori utama. Ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa kita benar-benar bisa mengakses dataset tersebut seperti itu. Bahwa kita berhasil mengakses data-data yang ada di dalam dataset tersebut. Nah, di sini menggunakan OS listdir, kemudian menggunakan path-nya seperti yang di atas tadi dari Kaggle Hub, dataset download dari Paul Timothy Mani Chest X-ray Pneumonia. Nah, di sini tampil bahwa isi folder utama adalah chest_x-ray. Berarti betul, karena ketika dicek di Kaggle, data spesifik tersebut, folder utamanya bernama chest X-ray, seperti itu. Lalu, untuk memastikan kita bisa mengakses subfolder di dalam path utama tersebut atau direktori utama tersebut, maka kita ulangi lagi untuk memanggil path agar tahu di mana letak kita mengakses dataset tersebut. Jadi di sini ada path hasil unduhan itu ada di Kaggle input chest X-ray pneumonia. Kemudian cek isi path tersebut dengan listdir dengan parameter path. Kemudian di sini tampil chest X-ray. Kemudian cek isi path train dalam path chest X-ray. Jadi kan ada train, ada file, ada test. Nah, di Kaggle itu sendiri, di dataset Kaggle tersebut, memang sudah dibagi menjadi 3 subfolder atau 3 subdirectory. Yang pertama ada train, kemudian ada file, ada test. Kemudian di setiap train, di setiap file dan test itu di dalamnya terdapat 2 kelas, yaitu normal dan pneumonia. Gitu. Jadi sudah di-split dari awal. Nah, di sini kita melakukan cek isi path train dalam path utama yaitu chest X-ray dengan cara join dari induknya chest X-ray, kemudian mencari subfoldernya yaitu train. Kemudian berhasil ditemukan bahwa isinya ada 2 kelas, pneumonia dan normal, atau ada 2 subfolder lagi di dalamnya yaitu pneumonia dan normal. Sama halnya untuk vol dan tes itu hanya tinggal mengganti saja bagian variabelnya, seperti yang kalau yang tadi itu pakai train dir, untuk file menggunakan file dir, dan untuk tes menggunakan test dir. Lalu untuk bagian join di sini setelah memanggil induknya maka memanggil subfolder yang ingin dicek yaitu train. Untuk file menggunakan vol, tes menggunakan tes. Kemudian jangan lupa juga untuk di setiap isian listdir ini diganti sesuai path yang diinginkan, baik itu train, vol, atau test. Dan untuk semuanya berhasil ditemukan 2 kelas atau 2 subfolder lagi, yaitu normal dan pneumonia. Berarti sukses seperti itu. Nah, lalu langsung saja ke bagian sini untuk melakukan pengecekan jumlah data gambar pada setiap subfolder. Subfolder ini berarti tingkatan kedua ya, setelah chest X-ray itu kan ada train, ada vol, ada test. Nah, kemudian mengakses dulu path-nya ya untuk menuju folder train, vol maupun test. Kemudian menggunakan train dir, vol dir, test dir. Lalu sama menggunakan join dari induk dan subfolder yang diinginkan. Seperti itu. Lalu membuat dataset untuk pelatihan. Jadi ini
eh, karena kita ingin mengakses sub-subfolder dari folder train, vol, dan tes yang terdapat di dalam directory atau path utama yaitu adalah chest X-ray, maka di sini diakses dengan beberapa parameter seperti ada memanggil image size untuk menyamakan ukuran gambar, batch size juga, lalu ada label mode itu kategorikal karena kenapa? Karena di dataset ini memang dibagi menjadi dua kelas yaitu paru-paru yang normal dan paru-paru pneumonia seperti itu. Jadi kategorikal karena datanya itu multi kelas atau tidak hanya satu seperti itu. Kenapa harus di resize image-nya? Karena memang untuk computer vision atau deep learning yang banyak menggunakan nggak citra gambar itu semua ukurannya harus sama. Kenapa? Agar model itu bisa baik. Karena kan keseragaman itu sangat penting seperti itu. Itu termasuk bagian pre-processing sebenarnya untuk image size, kemudian batch size juga untuk validasi, untuk tes, untuk training, semuanya juga disamakan dengan nilai 32. Lalu di sini ditemukan 5.216 file belonging to two classes ini untuk yang train, kemudian 16 files belonging to two classes itu untuk val, dan 624 files belonging to two classes untuk test. Lalu di sini akan mengecek apakah betul bahwa kita telah berhasil mengakses folder dari path utama tersebut, chest X-ray. Nah, dengan cara menampilkan beberapa gambar saja dengan perintah head hmm, di sini bisa ditampilkan atau juga bisa dengan perulangan dalam kondisi perulangan di range 9 teratas gambarnya maka akan ditampilkan. Ini untuk train terlebih dahulu ya. Untuk train terlebih dahulu itu ada dua kelas ya, normal dan pneumonia. Jadi di sini kelas name-nya kita isi train DS. Untuk val dan untuk tes juga sama. Nanti tinggal diganti val atau tes seperti itu untuk menuju ke direktorinya. Kemudian untuk subplotnya menggunakan AX, lalu menggunakan matplotlib ya ini ya untuk show-nya untuk menampilkan gambar ke I sesuai dengan urutan dari atas dalam range 1 sampai 9 seperti itu. Lalu untuk title-nya diberi nama dari kelas label one hot encoding seperti itu. 0 untuk normal, 1 untuk pneumonia. Lalu hasilnya seperti ini. Berarti sudah betul dapat diakses. Lalu itu untuk validasi ya. Validasi itu tinggal mengganti kelas name-nya saja. Ini di sini memanggil file ds dari directory penyimpanan file. Lalu range-nya juga sama 9, maka 9 gambar teratas dari folder file itu akan ditampilkan. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu ini mulai untuk membangun model seperti biasa untuk mengimpor library dulu, lalu ini untuk augmentasi karena wajib melakukan augmentasi setidaknya agar tidak terjadi overfitting seperti itu. Di sini menggunakan flip, rotation, dan zoom ya. Ini untuk teknik yang digunakan itu random flip, random rotation, dan random zoom. Jadi untuk augmentasi ini fungsinya untuk memperbanyak variasi data dari data organik yang sudah ada seperti itu. Lalu menerapkan teknik augmentasi ke dataset training. Kenapa? Karena kita melatih data tuh hanya dari data training yang sudah di-split dari awal seperti itu. Jadi untuk menerapkan augmentasinya diterapkan hanya ke dataset training. Lalu load mobile net v2 karena ini langsung ya kita menggunakan bobot ImageNet. Jadi untuk weight-nya kita isi ImageNet, included-nya kita isi false. Kenapa? Karena kita tidak termasuk layer output asli seperti itu. Untuk input shape-nya harus disamakan semua 224 kali 224. Kemudian 3 itu menandakan channel RGB karena biasanya untuk data citra untuk diproses itu menggunakan channel RGB. Lalu untuk base modelnya trainable itu diberi nilai false agar bobot pretrain tidak diupdate atau tidak dilatih kembali. Kemudian tambahkan head klasifikasi ke atas base model ya ini custom ya karena menambahkan layer dense untuk klasifikasi, kemudian dropout agar tidak overfitting diberi nilai 0,3, kemudian karena ini 0,3 berarti datanya tuh sedang ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kecil 0,3 nilainya. Lalu menggunakan output layer untuk dua kelas, menggunakan activation-nya softmax seperti itu. Lalu compile model dengan optimizer Adam,
Loss-nya categorical cross entropy karena labelnya tadi berupa one hot encoding untuk multiclass. Lalu di sini matriksnya ada akurasi. Lalu di epochnya ada 10, jadi melatih sebanyak 10 kali, 10 epoch. Seperti itu. Ini hasilnya didapatkan akurasinya tinggi. Namun untuk fal akurasi dan fal loss-nya ini mengindikasikan adanya overfitting ya. Mengindikasikan adanya overfitting ketika loss-nya turun perlahan, tapi untuk fal loss-nya malah naik, itu cenderung naik. Jadi ini terindikasi overfitting. Nah, ini untuk visualisasi grafik ya, menggunakan matplotlib seperti biasa. Kemudian untuk ukuran kanvas 12 kali 4. Lalu hasilnya seperti ini menandakan adanya overfitting ya, masih overfitting. Seperti itu tuh. Lalu diuji akurasinya, ini untuk testingnya ya. Akurasi hanya 0,7772 atau 0,7. Kemudian ini untuk prediksi setiap batch dalam tes DS, ini bisa dilihat confusion matrixnya. Itu dari pneumonia, predicted labelnya 384, sementara ada yang diprediksi sebagai normal atau true false-nya 6. Lalu ini untuk normalnya 101, ya, true labelnya nih. Tapi kemudian ada yang diprediksi sebagai pneumonia 133. Jadi masih terindikasi overfitting seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.